Mari kita dengarkan kisah legenda Danau Moat yang mempesona. Dahulu kala, di sebuah lembah yang hijau dan subur, Di perbatasan antara Bolaang Mongondo dan Minahasa, hiduplah sebuah keluarga petani yang bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik dan baik hati bernama Wulan. Kecantikan Wulan bagai bunga yang merekah di pagi hari, dan kebaikan hatinya menyejukkan hati siapapun yang berinteraksi dengannya. Namun, kebahagiaan keluarga itu tidak berlangsung lama. Musim kemarau panjang melanda lembah mereka. Sungai-sungai mengering, sawah ladang menjadi tandus, dan tanaman mati satu persatu. Keluarga Wulan dan seluruh penduduk desa dilanda kelaparan dan kesusahan. Wulan, dengan hati yang pilu melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya, tak henti-hentinya berdoa kepada dewa penguasa alam. Ia memohon agar hujan segera turun dan mengakhiri kemarau yang mencekam ini. Setiap malam, di bawah rembulan yang pucat, Wulan meratap dan memanjatkan doa dengan air mata yang membasahi pipinya. Suatu malam, saat Wulan tengah berdoa dengan khusyuk di sebuah bukit kecil, ia didatangi oleh seorang kakek berjubah putih. Kakek itu memiliki wajah yang teduh dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. "Wahai gadis berhati mulia," sapa kakek itu dengan suara lembut, "aku mendengar permohonanmu. Dewata tergerak oleh ketulusan hatimu. Aku akan memberimu sebuah ujian. Jika kau berhasil melewatinya, hujan akan segera turun dan lembah ini akan kembali subur." Kakek itu kemudian memberikan sebuah tempurung kelapa yang kosong kepada Wulan. "Pergilah ke puncak gunung di sana," kata kakek itu sambil menunjuk sebuah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. "Isilah tempurung ini dengan air dari mata air di puncaknya dan bawa kembali ke lembah ini tanpa menumpahkannya setetes pun." Wulan menerima tempurung itu dengan hati penuh harapan. Meskipun perjalanan ke puncak gunung sangat jauh dan berat, ia bertekad untuk melakukannya demi menyelamatkan desanya. Dengan langkah tegar, Wulan mendaki gunung yang terjal. Ranting-ranting tajam melukai kakinya, dan terik matahari membakar kulitnya, namun ia tidak menyerah. Setelah berjuang berhari-hari, akhirnya Wulan tiba di puncak gunung. Di sana, ia menemukan sebuah mata air yang jernih dan sejuk. Dengan hati-hati, ia mengisi tempurungnya hingga penuh. Perjalanan turun pun dimulainya. Wulan berjalan dengan sangat hati-hati, menjaga agar air di dalam tempurungnya tidak tumpah. Namun, rasa lelah dan kantuk mulai menyerangnya. Di tengah perjalanan, ia tersandung sebuah batu dan hampir saja menjatuhkan tempurungnya. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil mempertahankan tempurung itu, meskipun beberapa tetes air sempat membasahi tanah. Akhirnya, dengan susah payah, Wulan tiba kembali di lembahnya. Ia menghadap kakek berjubah putih dan menunjukkan tempurung yang masih berisi air meskipun tidak penuh. Kakek itu tersenyum. "Kau telah berhasil melewati ujian ini, Wulan. Keteguhan hati dan pengorbananmu telah menyentuh hati dewata." Seketika, langit yang tadinya cerah mulai tertutup awan gelap. Angin bertiup kencang, dan tak lama kemudian, hujan deras mengguyur lembah itu. Bumi yang kering kembali basah, dan tanaman-tanaman yang layu mulai tampak segar kembali. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Bekas tetesan air dari tempurung Wulan di tengah lembah itu perlahan-lahan membentuk sebuah cekungan. Cekungan itu terus terisi oleh air hujan hingga menjadi sebuah danau yang indah dan luas. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Danau Moat. Danau Moat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di lembah itu. Airnya yang melimpah mengairi sawah ladang, dan ikan-ikan yang hidup di dalamnya menjadi sumber makanan. Masyarakat percaya bahwa Danau Moat adalah bukti ketulusan hati dan pengorbanan seorang gadis bernama Wulan yang air matanya telah menyelamatkan mereka dari bencana kekeringan. Hingga kini, Danau Moat tetap menjadi danau yang indah dan penting bagi masyarakat, sebuah pengingat akan kekuatan cinta dan pengorbanan.